Halo teman-teman, kembali lagi di Super atau seputar perkuliahan. Super kali ini akan sedikit berbeda atau bisa dibilang spesial karena berkaitan dengan virus corona yang sedang mewabah di negeri kita ini. Jadi pada video Super kali ini kita akan melihat proses pembelajaran atau proses perkuliahan yang dilakukan oleh beberapa kampus. Nah, untuk video kali ini kita akan melihat proses pembelajaran dari Universitas Komputer Indonesia dan juga Poltekkes Bandung atau Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Sekaligus nanti setelah itu kita juga akan mencoba menanyakan beberapa hal mengenai perkuliahan daring ini, khususnya mungkin berkaitan dengan efektivitas dari kuliah online atau kuliah daring ini. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Yang berkoordinasi dalam penanganan penularan COVID-19 ini arahnya ke sana gitu. Jadi polisi bikin maklumat ya kemarin ya. Polisi Polri bikin maklumat terkait dengan tidak boleh ada kumpul-kumpul gitu kan. Terus pemerintah misalnya Kementerian Kesehatan bikin tim reaksi cepat ini misalnya apa? Kalau Kementerian Kesehatan dalam hal ini mereka apa? Sebagai apa? Sebagai tenaga medis yang menjadi garda terdepan ya dalam Jadi lagi STKSN atau Poltekkes Bandung virus lagi COVID-19 ini. Lalu yang berikutnya nomor 2 menciptakan sejumlah pedoman bagi landasan itu kegiatan salah satu kondisi kuliah online ini melalui aplikasi Zoom namanya, sebuah aplikasi Zoom. Jadi si dosennya langsung menyampaikan. Misalnya Kementerian Kesehatan bagi-bagi apa? Masker. Bagi-bagi masker melahirkan bukan hanya kepada dokter, tetapi misalkan kepada seorang pekerjaan sosial untuk membantu menenangkan. Karena ternyata seseorang yang bahagia itu akan meningkatkan imun di dalam dirinya. Nah, itu kan banyak dengan cara apa? Tadi konseling bisa menenangkan. Jadi dosennya ada di HP, materinya bisa dilihat di layar, begitulah berbagai metode yang dicoba. Jadi memang belum ada ketentuan secara khusus bagaimana cara kuliah online ini. Ini tergantung kreativitas dari masing gurunya ataupun mungkin mahasiswanya. Nanti saya bukunya di share. Aduh, bukunya lupa lagi namanya, kan banyak ya bukunya. Nanti saya share di Akbar aja ya, di grup WA mungkin ya. Iya Bu, boleh Bu. Iya. Jadi konseling ini nanti kalian diskusi kelompok, kemudian diskusinya kalian kirim ke LMS, itu jangan diwakilkan ke dalam satu kelompok ya, tapi kalian setiap perwakilan kelompok satu orang itu mengirimkan ke LMS. Jelas ya? Terus Bu, per orang? Iya, dikumpulin jangan satu kelompok ya, jangan satu kelas. Iya, diwakilin satu kelompok kan? Iya, satu kelompok. Bukan satu kelas. Iya. Emang ada yang satu kelas cuma ngirim satu? Saya share ke kalian dengan materi yang sekarang itu bentuknya pilihan ganda, tapi nanti waktu saya akan share kalau sudah selesai, nanti misalkan saya kasih waktu kalian 1 jam untuk mengerjakan dan itu bentuknya pilihan ganda, jadi artinya langsung selesai sekarang juga gitu lah ya. Saya akan share sudah selesai saya lihat itu jelas ya, dan pengerjaannya itu di LMS. Orang satu mengerjakan, terserah kalian mengerjainnya seperti
Ada yang ngepep. Ada yang ngepep ini. Dia ngepep ini. Jadi ya gitu dia. Oh, Tapi mungkin nggak tadi apa-apa, yang nanti ini mau disuruh buat kalau mereka sampaikan. di ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Nggak apa-apa lah. Nggak siapa yang kenal juga. Kejujuran. Kejujuran. Karena saya share di WA ya. Website LMS nggak bisa diakses gitu, Guru. Ada yang gitu. Iqbal positif hidung, Bu. Seru. Ada yang di luar. Dasar. Kalau tidak ada pertanyaan mengenai materinya akan saya share di WA group untuk link untuk YouTube-nya, dan seperti minggu kemarin tugasnya kalian pelajari dari Ada yang positif. video konferensi Si Albe. kalian share di LMS itu di wakil kelas Ada yang makan Aduh, jadi saya ketawa banget. sambil rebahan. ada pertanyaan. Macam-macam. Sambil ngaca. Oke, baik. Jaga kesehatan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Gani Padilla. Saya kuliah di Universitas Komputer Indonesia, mengambil jurusan Teknik Informatika. Ya, nama saya Muhammad Akbar Zulfikar. Saya dari Politeknik Kesehatan Sosial Bandung atau Poltekkes Bandung yang berada di Dago 367. Saya jurusannya Rehabilitasi Sosial. Metode ya. Sebenarnya sih metodenya tuh beda-beda. Dari setiap jurusan, fakultas juga beda-beda. Nah, kalau di jurusan saya sendiri, dosen-dosen saya itu biasanya menggunakan metodenya itu video call pakai aplikasi Zoom. Jadi itu aplikasi Zoom itu bisa kayak aplikasi buat meeting sih sebenarnya, buat meeting. Jadi kita bisa video call sampai 50 atau lebih, 50 orang atau lebih gitu. Jadi ada yang pakai Zoom, cuman ada lagi metode kedua, kayak nyebar materi gitu di situsnya kuliah online yang khusus yang disediakan oleh kampus. Nah, biasanya gitu. Yang ketiga, ada lagi kayak ngasih tugas lewat WA atau lewat kontak gitu, langsung kontak. Jadi cuma ngasih tugas doang. Yang pertama tadi kan lewat Zoom, yang kedua lewat situs, yang ketiga langsung ke kontak gitu, dikasih tugas. Ya, kalau di Poltekkes Bandung itu menggunakan kuliah online-nya seperti biasa, sama seperti yang lain. Biasanya pakai Zoom, terus pakai Skype, pakai WhatsApp group, dan juga lewat tugas online juga biasanya. Nah, tapi ya tidak jauh lah melewati via yang tadi gitu, ya online yang tadi seperti Zoom, Skype, dan WA group gitu ya. Kelebihan dulu ya. Kalau untuk kelebihan sih pasti ini tuh yang diinginkan semua mahasiswa gitu. Jadi kayak bisa santai gitu di rumah sambil rebahan ngerjain tugas atau apa-apa. Nah, itu salah satu kelebihannya. Namun kekurangannya itu kayak pertama, kalau menurutku sih ini dosen itu kayak yang dari metode pakai Zoom itu kayak kurang ngena gitu kalau neranginnya, jelasin materinya. Terus apalagi yang ngasih materi sama cuma ngasih tugas doang. Nah, kita itu jadi kayak untuk bertanya merasa terbatas. Terus yang ngasih tugas doang itu kita kan nggak tahu apa-apa materi, tiba-tiba dikasih tugas ini disuruh baca, kan kayak kita nggak tahu bener-bener gitu materinya. Terus
untuk bertanya susah juga, itu kekurangannya sih, kebanyakan di tugasnya doang sih. Untuk kelebihannya, kalau online tuh mungkin bagusnya kita tidak langsung tatap muka gitu dengan dosen, dan juga lebih lebih banyak diem di rumah gitu. lebih banyak mengisi waktu di rumah, aktivitas di rumah, mungkin bisa mengisi lah hal yang bagus juga gitu buat di rumah. Tapi buat kekurangan itu kita agak-agak kurang kurang nyaman aja gitu, kurang susah aja gitu buat misalkan kalau ada tugas, terus kalau misalkan ada misalkan hal-hal yang ya bisa dibilang tugas-tugas yang berat ya, itu biasanya tugas individu ataupun kelompok kan ya, menurut saya itu agak susah dan juga jauh jadinya gitu kita untuk bertemu sama dosen maupun teman-teman gitu. Dan juga ya bikin juga sih kadang-kadang bikin pusing gitu, kekurangan pusing itu kita harus nungguin dosen itu misalkan sesuai waktunya, sesuai jadwal kuliahnya. Nah saat itu pas udah waktu kita kuliah online itu kita pernah jadi pernah ngantuk gitu kan, jadi bosen gitu kan, asal perasaan kayak malas aja gitu. Kita cuman duduk di kasur, duduk di kursi gitu, cuman dengerin di laptop, dengerin di HP, pakai muka gitu. Ya jadinya ngantuk, jadi kurang efektif lah gitu. Kalau kekurangannya ya lebih banyak sih di kekurangannya daripada kelebihan gitu. Kalau menurutku sih kayaknya 60% kayak gitu. Perkiraan 70%. Kalau saran sendiri, kalau menurutku nih, kita gunain yang kayak metode pertama tadi, pakai Zoom gitu. Jadi kan kita bisa video call sama dosen online secara langsung. Terus dia itu harus kayak sambil video gitu, terus nerangin materi gini-gini. Terus kalau ada yang tidak mengerti, nanti teman-teman mahasiswa bisa nanya gitu langsung kan lewat video call, atau bisa kayak bikin video terus video penjelasan terus diupload sendiri, atau enggak gimana ya, kalau nggak mau ribet sih mending yang kayak tadi langsung aja lewat Zoom terus diterangin gitu. Terus kalau ada yang nggak bisa dipahami gitu, bisa buat mahasiswa dikasih kesempatan untuk bertanya gitu doang sih menurutku sih. Lebih efektif pakai metode pertama yang Zoom itu, terus kayak diterangin gitu, dibanding dengan metode yang kedua dan ketiga tadi. Ya mungkin sarannya buat dosennya jadi harus lebih lagi ya harus lebih teranginnya lebih jelas lagi gitu ya, lebih coba buat metode baru gitu buat kuliah online ini. Misalkan pakai Zoom, tapi buatlah semenarik mungkin ya, supaya mahasiswanya dia bisa paham gitu dengan materi itu. Itu aja mungkin. Oke, begitu sekilas video proses perkuliahan secara online dan juga video wawancara saya dengan dua teman saya mengenai metode, kemudian kekurangan dan kelebihan serta efektivitas dari perkuliahan secara online ini. Tentu perkuliahan secara online ini tidak seefektif perkuliahan offline atau perkuliahan secara normal. Namun bagaimanapun kita harus terus belajar, dan kita terus mencari metode yang tepat agar efektivitas pembelajaran secara online ini meningkat dan setidaknya mendekati efektivitas dari pembelajaran atau perkuliahan secara normal. Dan tentunya kita terus berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan nanti kita bisa balik lagi ke kampus, balik lagi ke sekolah, dan bisa belajar secara normal lagi. Oke, begitu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ada manfaatnya.